Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zahra dengan NIM 240306062. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa reaksi biokimia untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidanesari SPT MPIPM. Nah, reaksi biokimia pertama yang akan saya jelaskan adalah reaksi transaminasi. Reaksi transaminasi adalah proses pemindahan gugus amino dari suatu asam amino ke asam keto lainnya untuk menghasilkan asam amino dan asam keto yang baru. Proses ini berlangsung dengan bantuan enzim aminotransferase dan koenzim piridoksal fosfat, di mana bahan baku yang biasanya terlibat adalah berupa asam amino seperti alanin atau glutamat dan asam alfa ketoglutarat. Untuk prosesnya akan saya gambarkan dalam skema sederhana berikut ini. Yang pertama adalah bahan baku dari reaksi tersebut, gugus amino, yang nantinya akan diproses atau dikatalisis oleh enzim aminotransferase dan koenzim piridoksal fosfat, yang nantinya akan menghasilkan asam amino dan asam keto yang baru. Baiklah, selanjutnya masuk ke reaksi biokimia yang berikutnya adalah reaksi diaminasi oksidatif. Reaksi diaminasi oksidatif adalah proses penghilangan gugus amino dari asam amino dengan bantuan oksidasi untuk menghasilkan amonia dan asam alfa keto. Proses ini berlangsung dengan bantuan enzim glutamat dehidrogenase dan koenzim NAD+ atau NADP+, di mana glutamat seringkali menjadi bahan baku utama dalam reaksi ini. Berikut akan saya gambarkan skema singkat mengenai reaksi ini. Yang pertama adalah asam amino. Yang nantinya akan dikatalisis atau diproses dengan bantuan enzim glutamat dehidrogenase dengan bantuan koenzim NAD+ atau NADP+, akan menghasilkan hasil akhir yaitu NH3 atau amonia dan asam alfa keto. Proses selanjutnya adalah deaminasi non-oksidatif. Proses deaminasi non-oksidatif adalah proses penghilangan gugus amino dari asam amino tanpa melalui reaksi oksidasi untuk menghasilkan amonia dan asam alfa keto yang dibantu atau diproses dengan bantuan enzim asam amino dehidrase. Proses ini menghasilkan bahan baku berupa proses ini biasanya melibatkan asam amino tertentu sebagai bahan baku, yaitu serin atau treonin. Akan saya gambarkan skemanya. Yang pertama adalah bahan baku dari reaksi ini sendiri, asam amino, akan dibantu atau diproses oleh enzim asam amino dehidrase dan nantinya akan menghasilkan asam amino NH3 atau amonia dan asam alfa keto. Proses selanjutnya adalah sintesis urea. Proses sintesis urea adalah proses metabolik yang berlangsung di hati dan berfungsi untuk mengubah amonia dan karbon dioksida menjadi urea yang kemudian akan dikeluarkan melalui urin. Proses ini penting untuk mengeluarkan nitrogen berlebih dari dalam tubuh, terutama hasil dari pemecahan asam amino. Reaksi ini dibantu oleh enzim utama yaitu karbomoil fosfat sintetase 1 yang melibatkan beberapa tahapan reaksi kimia yang biasa dikenal sebagai siklus urea. Pada proses ini, urea yang dihasilkan pada siklus ini
urea dihasilkan sebagai bahan baku utama, sebagai produk utama, sementara ornitin berperan sebagai molekul pembawa yang digunakan kembali dalam siklus ini. Akan saya gambarkan siklusnya secara sederhana. Yang pertama adalah bahan baku dari proses ini, yaitu NH3 atau amonia, kemudian ada CO2 atau karbon dioksida yang nantinya akan berlangsung di hati dan dibantu dengan bantuan enzim karbamoil fosfat sintetase 1 yang kemudian akan menghasilkan urea sebagai produk utama dan ornitin sebagai produk sampingannya. Selanjutnya adalah sintesis asam amino. Sintesis asam amino adalah proses metabolik yang terjadi di dalam tubuh untuk membentuk asam amino dari senyawa prekursor sederhana yaitu asam alfa keto dan amonia. Proses asam alfa keto dan amonia. Proses ini berlangsung dengan bantuan enzim-enzim utama yaitu aminotransferase dan glutaniminase yang berperan untuk mentransfer atau menambahkan gugus amino ke dalam rangka karbon. Asam amino yang dihasilkan nantinya akan berperan penting sebagai bahan baku dalam sintesis protein dan berperan dalam beberapa fungsi metabolik lainnya. Berikut akan saya gambarkan skema sederhana dari reaksi ini. Pertama adalah bahan baku dari reaksi ini adalah asam amino, asam alfa keto, dan amonia, dan akan berlangsung dengan bantuan enzim aminotransferase dan glutaminase yang nantinya akan menghasilkan hasil akhir yaitu asam amino sebagai produk akhirnya. Baiklah, reaksi biokimia yang terakhir adalah sintesis heme. Sintesis heme adalah proses pembentukan heme dari asam aminoglisin dan senyawa suksinil CoA. Proses ini berlangsung dengan bantuan enzim-enzim utama yaitu porfibilinogen deaminase dan ferroketalase yang akan membentuk struktur cincin porfirin dan penyisipan ion karbon ke dalamnya. Heme yang dihasilkan nantinya akan berperan sebagai komponen penting dalam hemoglobin dan mioglobin dan berbagai enzim tertentu seperti sitokrom yang nantinya akan berperan dalam berbagai proses dalam tubuh seperti transportasi oksigen dan siklus Krebs di dalam tubuh. Selanjutnya akan saya gambarkan skema sederhana dari reaksi terakhir ini. Yang pertama akan kita mulai dengan bahan bakunya sendiri yaitu asam amino glisin dan senyawa suksinil CoA yang nantinya akan dibantu atau dikatalisis oleh enzim pembantu utama yaitu porfobilinogen deaminase dan ferroketalase yang nantinya akan menghasilkan produk akhir yaitu heme. Baiklah, sekian video penjelasan saya mengenai beberapa reaksi kimia dalam tubuh. Jika ada kesalahan kata, kesalahan penjelasan atau penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.